Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Komariah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afifatul Maksulah dari Universitas Wali Songo Gempol. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Resiko sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada semester 6. Materi yang akan saya sampaikan ini membahas tentang pentingnya pengelolaan resiko, mulai dari pengendalian resiko, jenis-jenis resiko, strategi mitigasi, pembiayaan resiko, mekanisme asuransi, hingga sistem laporan resiko. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa manajemen resiko memiliki peran penting dalam membantu organisasi maupun individu dalam menghadapi ketidakpastian dan meminimalkan potensi kerugian, serta mendukung tercapainya tujuan secara lebih efektif dan terencana. Langsung saja, materi ini berisi tentang gambaran umum pengendalian risiko. Gambaran umum pengendalian risiko ini terdiri dari 4 konteks. Yang pertama yaitu pengantar pengendalian risiko, yang kedua yaitu strategi mitigasi risiko, yang ketiga yaitu pembiayaan risiko, dan yang keempat yaitu alat dan teknik untuk manajemen risiko. Pembahasannya sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yaitu definisi pengendalian risiko. Definisi pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengelola berbagai kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, perusahaan maupun individu. Pertama, pengertian dasar. Pengendalian risiko adalah proses yang mencangkup identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui risiko apa saja yang mungkin muncul. Setelah itu, dilakukan analisis untuk memahami tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya dilakukan mitigasi atau tindakan pengendalian agar risiko dapat dikurangi atau dikelola dengan baik. Yang kedua, fokus utama pengendalian risiko. Tujuan utama dari pengendalian risiko adalah mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengendalian risiko, organisasi dapat lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dan meminimalkan kerugian. Dan yang ketiga yaitu ruang lingkup aplikasi pengendalian risiko. Pengendalian risiko diterapkan di berbagai sektor. Dalam bidang keuangan, digunakan untuk mengelola risiko investasi dan kerugian. Dalam bidang kesehatan, diterapkan untuk menjaga keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Sedangkan dalam bidang industri, pengendalian risiko membantu menjaga keselamatan kerja dan kelancaran operasional. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko merupakan langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai dan lebih efektif juga aman. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko memiliki peran yang sangat penting dalam membantu organisasi atau perusahaan
dalam menghadapi berbagai ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Berikut ini beberapa alasan mengapa pengendalian risiko sangat diperlukan. Yang pertama yaitu perlindungan aset. Pengendalian risiko membantu mencegah atau meminimalkan kerugian terhadap aset penting yang dimiliki organisasi. Aset tersebut tidak hanya berupa keuangan, tetapi juga reputasi perusahaan, sumber daya, maupun properti bisnis. Dengan pengelolaan risiko yang baik, keberlanjutan dan stabilitas organisasi dapat lebih terjaga. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan. Pengendalian risiko memberikan informasi dan wawasan mengenai potensi risiko yang mungkin terjadi, sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Selain itu, organisasi juga dapat menyiapkan langkah-langkah pencegahan sebelum risiko benar-benar terjadi. Dan yang nomor 3 yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengendalian risiko membantu organisasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan standar industri yang berlaku. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan sanksi, denda, atau konsekuensi hukum lainnya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Melalui pengendalian risiko, organisasi dapat mengelola berbagai ketidakpastian yang muncul dalam kegiatan operasional. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih lancar, mengurangi gangguan yang tidak terduga, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Selanjutnya yaitu memahami jenis-jenis risiko. Memahami jenis-jenis risiko sangat penting agar organisasi dapat menyiapkan langkah pengendalian yang tepat dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian dalam aspek finansial. Risiko ini dapat muncul akibat fluktuasi pasar, perubahan nilai tukar mata uang, risiko kredit maupun keputusan investasi yang kurang tepat. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko keuangan dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan organisasi. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena kegagalan sistem internal, proses bisnis yang kurang efektif, atau kesalahan manusia. Risiko ini dapat berdampak pada menurunnya efisiensi, produktivitas, bahkan gangguan jalannya operasional sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu risiko strategis. Risiko strategis muncul akibat perubahan kondisi eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pasar, atau kebijakan tertentu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi merupakan potensi menurunnya citra atau nama baik organisasi di mata publik. Resiko ini dapat terjadi akibat insiden tertentu, pelayanan etika, atau pelayanan kurang baik, dan bisa juga dari ulasan negatif pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu mitigasi resiko.
Mitigasi resiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko serta menimbulkan dampak yang ditimbulkan. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah melakukan tindakan pencegahan sebelum resiko benar-benar terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi awal. Langkah awal dalam mitigasi resiko adalah mengidentifikasi potensi resiko sejak dini dengan mengetahui kemungkinan ancaman yang dapat muncul. Organisasi dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan proaktif. Identifikasi awal membantu mencegah resiko berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Yang kedua yaitu pelatihan rutin. Strategi berikutnya adalah memberikan pelatihan secara berkala kepada para karyawan dan para pemangku kepentingan atau stakeholders mengenai prosedur dan protokol pengelolaan risiko. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, kesadaran, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan resiko. Dan yang ketiga yaitu sistem pemantauan. Organisasi juga perlu mengembangkan sistem pemantauan risiko secara berkelanjutan. Sistem ini digunakan untuk mengawasi indikator-indikator risiko dan mendeteksi ancaman sedini mungkin. Dengan adanya pemantauan yang rutin, organisasi dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk mengendalikan resiko. Selanjutnya yaitu perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah proses menyiapkan langkah atau strategi alternatif untuk menghadapi situasi yang tidak terduga agar aktivitas organisasi tetap dapat berjalan dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Yang pertama yaitu rencana cadangan. Dalam perencanaan kontingensi, organisasi perlu menyusun strategi alternatif atau rencana cadangan yang dapat segera diterapkan ketika terjadi kondisi darurat. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan operasional dan menjaga keberlangsungan aktivitas organisasi meskipun menghadapi hambatan. Dan yang kedua yaitu simulasi resiko. Langkah berikutnya adalah melakukan simulasi resiko secara berkala terhadap berbagai kemungkinan skenario terburuk. Simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan organisasi serta menilai apakah rencana yang telah disusun itu sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Dengan pelatihan yang rutin, respon terhadap kondisi darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Dan yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Perencanaan kontingensi juga memerlukan penyediaan sumber daya tambahan seperti dana darurat, teknologi pendukung, maupun tenaga ahli yang siap digunakan ketika dibutuhkan. Dengan alokasi sumber daya yang baik, organisasi dapat menghadapi kondisi tak terduga secara lebih efisien dan tetap menjaga stabilitas operasional. Selanjutnya yaitu teknik pengurangan resiko. Pengurangan resiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko serta menekan dampak yang ditimbulkan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai secara efektif.
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengurangan resiko, diantaranya yang pertama yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi dengan menyebarkan investasi atau sumber daya ke berbagai bidang atau area sehingga organisasi tidak bergantung pada satu faktor saja. Dengan cara ini, apabila terjadi masalah pada salah satu area, dampaknya tidak akan terlalu besar terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Diversifikasi membantu meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan stabilitas. Dan yang kedua yaitu asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan keuangan terhadap resiko tertentu. Melalui asuransi, organisasi dapat mengurangi beban kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, seperti kerusakan aset, kecelakaan, atau resiko operasional yang lainnya. Dengan demikian, keberlangsungan organisasi dapat lebih terjaga akan keamanannya. Dan yang ketiga yaitu protokol respons. Teknik berikutnya yaitu menerapkan protokol respons atau prosedur penanganan resiko yang telah dirancang dan diuji sebelumnya. Protokol ini membantu organisasi memberikan respon yang cepat, terstruktur, dan tepat ketika resiko terjadi, sehingga dampak jangka panjang dapat diminimalkan. Pembahasan yang ketiga yaitu pembiayaan resiko. Pengalihan resiko merupakan salah satu strategi dalam manajemen resiko yang dilakukan dengan memindahkan sebagian atau seluruh dampak resiko kepada pihak yang lain, sehingga organisasi atau individu dapat mengurangi beban kerugian yang mungkin terjadi. Strategi ini membantu menjaga stabilitas dan keberlangsungan aktivitas organisasi. Ada beberapa bentuk pengalihan resiko, diantaranya yang pertama yaitu asuransi. Asuransi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam pengalihan resiko. Melalui asuransi, resiko kerugian finansial dialihkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya perlindungan ini, individu maupun organisasi dapat mengurangi dampak keuangan akibat resiko yang tidak terduga. Dan yang kedua yaitu perjanjian kontrak. Pengalihan resiko juga dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak. Dalam kontrak kerjasama dapat dicantumkan yang kedua yaitu perjanjian kontrak. Pengalihan resiko juga dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak. Dengan kontrak kerjasama dapat dicantumkan klausul yang mengatur pembagian atau pengalihan tanggung jawab terhadap resiko tertentu. Cara ini dapat membantu mengurangi tanggung jawab finansial apabila terjadi masalah selama pelaksanaan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu produk derivatif. Produk derivatif digunakan untuk mengelola risiko pasar melalui instrumen keuangan seperti opsi dan kontrak berjangka. Instrumen ini membantu organisasi dalam mempengaruhi ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan harga, nilai tukar, atau kondisi pasar yang lainnya.
Selain aspek finansial, pengelolaan risiko juga perlu mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Di antaranya yaitu mengadaptasi kebutuhan pembangunan sosial ekonomi. Pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional maupun regional agar mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta perkembangan sektor industri secara berkelanjutan. Kemudian yaitu melindungi lingkungan ekologi. Dalam pengelolaan risiko, penting untuk menjaga keseimbangan melalui pelestarian sumber daya dan perlindungan lingkungan hidup agar daya dukung wilayah tetap terjaga. Selanjutnya yaitu tata ruang yang rasional dan pengembangan yang terkoordinasi. Perencanaan tata ruang yang baik dapat membantu mengoptimalkan fungsi wilayah, meningkatkan efisiensi pembangunan, serta menciptakan pembangunan wilayah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya, pengalihan risiko merupakan strategi penting untuk mengurangi dampak kerugian melalui asuransi, kontrak atau instrumen keuangan, sekaligus tetap memperhatikan aspek pembangunan sosial, lingkungan, dan tata ruang yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mekanisme asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi di masa mendatang. Melalui sistem asuransi, risiko dapat dikelola dan dampaknya dapat dikurangi sehingga individu maupun organisasi memiliki perlindungan yang lebih baik. Ada beberapa mekanisme dalam asuransi. Yang pertama yaitu pengelolaan risiko. Asuransi berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang memberikan perlindungan terhadap kerugian besar yang sulit ditanggung secara langsung oleh individu atau perusahaan. Dengan adanya asuransi sebagai sebagian beban kerugian dapat dialihkan sehingga kondisi keuangan tetap lebih stabil dan kegiatan operasional dapat terus berjalan. Dan yang kedua yaitu polis khusus. Asuransi menyediakan berbagai jenis polis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Contohnya seperti asuransi properti untuk melindungi aset, asuransi kesehatan untuk perlindungan biaya pengobatan, maupun asuransi kewajiban hukum untuk mengantisipasi resiko tanggung jawab hukum. Pemilihan polis yang sesuai akan membuat perlindungan menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu resiko yang dibagikan. Asuransi bekerja berdasarkan prinsip pooling resiko, yaitu pengumpulan dana dari premi yang dibayarkan oleh banyak peserta. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membantu menanggung kerugian yang dialami peserta yang terkena resiko. Dengan sistem ini, beban kerugian tidak ditanggung sendiri, tetapi dibagi secara bersama antar peserta asuransi. Pembahasan yang terakhir yaitu alat dan teknik untuk manajemen risiko.
Penilaian resiko merupakan proses penting dalam manajemen resiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Dengan penilaian yang tepat, organisasi dapat menentukan langkah pengendalian dan mitigasi yang sesuai. Ada beberapa tahapan dalam penilaian resiko. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. Tahap ini dilakukan untuk menentukan berbagai potensi resiko yang dapat berdampak terhadap tujuan proyek atau organisasi. Proses identifikasi dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti brainstorming, wawancara, observasi, maupun analisis dokumen. Tujuannya adalah agar organisasi dapat mengenali resiko sejak awal dan mempersiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu analisis dampak. Setelah resiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya yaitu menganalisis tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Analisis ini membantu organisasi dalam mengetahui resiko mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan proyek, sehingga dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu kategori resiko. Resiko yang telah dianalisis kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek tertentu seperti resiko operasional, keuangan, maupun hukum. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempermudah organisasi dalam menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing resiko. Selanjutnya yaitu pemantauan resiko. Pemantauan resiko merupakan proses yang dilakukan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan bahwa resiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola secara efektif. Proses ini penting karena kondisi dan tingkat resiko dapat berubah seiring waktu, sehingga memerlukan pengawasan secara berkelanjutan. Ada beberapa tahapan dalam pemantauan resiko. Yang pertama yaitu evaluasi berkala. Evaluasi berkala dilakukan dengan menggunakan laporan rutin atau melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan proyek maupun kegiatan organisasi. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta menilai apakah tindakan pengendalian yang diterapkan sudah berjalan dengan efektif. Dan yang kedua yaitu indikator resiko. Dalam pemantauan resiko, organisasi perlu menetapkan indikator atau tolak ukur resiko seperti Key Performance Indikator Resiko. Indikator ini berfungsi sebagai alat peringatan dini apabila terjadi perubahan yang dapat meningkatkan tingkat resiko sehingga organisasi dapat segera mengambil tindakan. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian strategi. Karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu, organisasi perlu menyesuaikan rencana mitigasi berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari proses pemantauan. Penyesuaian strategi bertujuan agar langkah pengendalian tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi yang berkembang. Selanjutnya yaitu membahas sistem pelaporan resiko.
Sistem pelaporan risiko merupakan bagian penting dalam manajemen risiko yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyiapkan, dan mengevaluasi informasi terkait risiko secara terstruktur. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, organisasi dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan efektif. Ada beberapa komponen penting dalam sistem pelaporan risiko. Yang pertama yaitu dokumentasi terstruktur. Dokumentasi terstruktur dilakukan dengan menyusun laporan risiko dalam format yang konsisten dan sistematis. Tujuannya agar informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh pihak terkait serta mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang kedua yaitu komunikasi transparan. Sistem pelaporan risiko juga memerlukan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan komunikasi yang transparan, setiap pihak dapat memahami kondisi resiko yang dihadapi, mengetahui tindakan yang telah dilakukan, dan dapat berpartisipasi dalam proses pengendalian resiko. Dan yang ketiga yaitu catatan historis. Organisasi perlu menyimpan data dan laporan risiko sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan referensi di masa mendatang. Catatan historis membantu organisasi memperjelas pola risiko yang pernah terjadi, meningkatkan strategi mitigasi, dan memperkuat kesiapan dalam menghadapi risiko serupa di kemudian hari. Dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk menghadapi berbagai kondisi yang tidak pasti. Oleh karena itu, digunakan beberapa alat analisis yang membantu organisasi mengevaluasi pilihan dan menentukan keputusan yang paling efektif. Ada beberapa alat analisis keputusan. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode yang digunakan untuk memetakan berbagai pilihan yang tersedia beserta kemungkinan hasil dari setiap pilihan tersebut. Dengan metode ini, organisasi dapat melihat konsekuensi dari setiap keputusan sehingga lebih mudah menentukan alternatif terbaik dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua yaitu simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik analisis yang menggunakan metode berbasis probabilitas untuk memperkirakan berbagai kemungkinan hasil dari suatu keputusan. Metode ini membantu organisasi memahami tingkat resiko dan peluang yang dapat terjadi sebelum mengambil tindakan. Dan yang ketiga yaitu analisis skenario. Analisis skenario dilakukan dengan membandingkan beberapa kemungkinan kondisi atau situasi yang dapat terjadi di masa depan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat memahami dampak dari suatu skenario serta memilih strategi yang paling optimal untuk menghadapi resiko yang ada. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen resiko. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua mengenai pentingnya pengelolaan resiko dalam berbagai bidang. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Komariah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko serta teman-teman yang telah memberikan perhatian selama presentasi berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.